Kita mulai lagi. Oke. Saya share dulu yang tadi, semoga nggak hilang. Oke, selamat datang kembali. Oke, boleh sambil minum dulu biar nggak biar bisa fokus. Yuk, kita lanjutkan ya. Jadi, tadi kita sampai ke kotak yang atas, bagian atas. Itu ada hambatan 2 ohm sama 3 ohm ya. Dan gegel cuma ada 1. Kemudian untuk yang I3 itu nanti dikalikan dengan hambatan 3. Sama dengan 0. Nah, kita masukkan angkanya. Berarti ini min 6 ditambah 2I2 ditambah 3I3 sama dengan 0. Sehingga kita akan punya persamaan yang ketiga, yaitu 2I2 ditambah 3I3 sama dengan 6. Nah, ini persamaan yang ketiga. Oke, kita punya 3 persamaan. 1, 2, 3. Nah, sekarang kan tujuannya nyari hambatan arus listrik yang melalui hambatan 3 ohm ya. Jadi kita fokusnya siapa yang mengaliri 3 ohm? Yaitu adalah I3. Jadi kita fokus untuk mencari I3 saja dari 3 persamaan ini. Nah, caranya adalah kita mulai menentukan I3. I3. Oke. Ini adalah kita fokus saja pada persamaan yang sudah adanya, yaitu contohnya pada persamaan ini 3. Jadi persamaan 3 kita tidak perlu ubah-ubah, tetap pakai ini. Yang kita ubah-ubah adalah persamaan 2, yaitu dengan mensubstitusi ya agar ada I3 di dalam persamaan 2. Itu caranya kita gunakan I1 yang kita ubah bentuknya. Yaitu kita ubah I1 sama dengan I3 min I2. Nah, ganti lagi. Setelah itu kalau sudah diganti kita substitusikan pada persamaan 2. Yaitu 2 buka kurung I1 kita ubah ya, I3 min I2 ditambah 2I2 sama dengan 3. Nah, di sini kita akan dapatkan kalau dijadikan langsung ada dua I3 min 2I2 ditambah 2I3. Wow, ternyata bisa langsung dapat I3-nya dari sini. Oke, kita coba otak-atik yang sini saja. Berarti kita dapatkan 2I3 kok 0 ya? Saya hapus dulu, salah. Harusnya ini 3.
Ya. Nah, 2I3 habis ini ya. Antara 2I1 sama 2I2 sama, ada yang salah lagi tulisnya. Ini harusnya I2. Di layarnya kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Tadi ada notif nggak kelihatan layarnya. Oke, gini. Jadi ternyata bisa dicoret ini. Nah, habis. Wah. Berarti kita cuma punya sama dengan 3. Maka I3 sama dengan, wah enak sekali soalnya ya, 3/2 ampere. Wah, langsung. Jadi arus yang melalui I3 adalah 1,5 ampere. Nah, gitu. Wah, saya kira persamaan ketiga kotak atas kepake, ternyata nggak kepake. Cukup pakai persamaan yang kotak bawah. Biasanya ada soal butuh kotak atas sama kotak bawah, atau kotak samping kiri sama kotak samping kanan. Oke, kita dapatkan hasil ini ya. Ada yang tanyakan untuk soal nomor 2? Tidak, Kak. Tidak? Oke. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Tidak ada gambarnya, disuruh nyari 3 resistor masing-masing besarnya 3, 4, 6 dihubungkan paralel. Kedua ujung resistor dihubungkan ke sebuah baterai yang memiliki GGL-nya 8 volt dan hambatan dalamnya 2/3 ohm. Maka tegangan jepit pada hambatan 6 ohm adalah, kita coba rangkai dulu ini. Jadi ada hambatan yang tersusun paralel ya. Nah, ini paralel. Jadi ada dari atas 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm, GGL-nya 8 volt. Kemudian ada R kecil. Oke, 2/3 di sini mintanya. Oke, di sini kita disuruh nyari tegangan jepit. Apa itu tegangan jepit? Apakah tegangannya kejepit? Ada yang tahu? Oke. Oke, jadi tegangan jepit itu adalah tegangan yang ada pada hambatan yang diminta. Di sini kan hambatan yang diminta adalah 6 ohm. Maka kita bisa tuliskan V pada 6 ohm. Nah, itu berapa? Yaitu hasil kali dari arus yang melalui hambatan 6 ohm dikali dengan hambatannya sendiri. Nah, oke, kan hambatannya sudah ada, yaitu 6 ohm. Yang belum ada adalah arusnya di sini. Bagaimana carinya? Oke, nyari arus di sini. Caranya adalah dengan menggunakan kayaknya nyari arus total dulu ya.
Oke, kita jawab. Menentukan arus total. Arus total itu didapatkan dari pembagian antara GGL dengan hambatan total. GGL-nya sudah ada 8. Hambatan totalnya berapa ya kira-kira? Ada yang bisa nyari? Siap. Oke, saya tunggu 2 menit. Tiga per 4. 3/4. 4 per 3. 4/3. 3/4. 3/4 apa 4/3? Ini sudah ikut yang sini? 4/3. Yang R kecil sudah ikut? Oke, ada 4/3, ada 3/4. Oke, ada 2 jawaban. Untuk yang paralel berapa ini, Rek? Hasilnya yang paralel? Yang atas? Atasnya 6, bawahnya? Kok 6? 12 ya? Iya, 12. Coba. 12 per 13. 13. 4 tambah 3 tambah 2. 4 tambah 3 per 9. 9. Oke. Ini kita bisa sederhanakan ya. Menjadi kita bagi 3. 4/3. Kemudian ini kan paralel ya. Padahal ada hambatan kecil di sini, R kecil. Apa ini fungsinya? Kalau nggak ditambahkan dengan ini. Ya, jadi sebenarnya hambatan total itu adalah hambatan paralel ditambahkan dengan hambatan dalam miliknya GGL. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2. 2 ya, Re? Oke, benar. Itu 4/3 ditambah 2/3. Ya, 6/3. Ya, 2. Maka arus total itu sebesar 4 ampere. 4 ampere di mana? Di rangkaiannya ini kalau 4 ampere. Ininya adalah 4/3 ohm. Ada E-nya 8, R kecilnya 2/3 ohm. Nah, hambatan arusnya mengalir pada rangkaian ini sebesar 4 ampere. Ke rangkaian yang sini, yang gede, tapi yang kecil. Ketika paralelnya digabungkan. Kemudian, untuk mencari arus pada yang sini ya. Jadi kita coba gambarkan lagi biar lebih jelas. Nah ini, oke, kan arusnya dari luar sini ya, ampere. Maka ketika dia masuk ke dalam rangkaian paralel yang sudah saya pecahkan tadi, sekarang menjadi 3, 4, 6, dia akan terpisah. Ada yang ke atas, ada yang lurus, ada yang ke bawah. Nanti akan gabung lagi, muncul keluar nilainya tetap menjadi 4 ampere. Ini hukum 1 Kirchhoff, ada pembagian arus. Pembagiannya berapa? Nah, pembagiannya adalah
Kita coba gunakan perbandingan, bisa nggak ya kira-kira? 3, 4, 6. Coba kita pakai perbandingan. Bisa nggak? 3 banding 4 banding 6. Kan yang dicari 6 ya. Berarti kalau perbandingan I pada hambatan 6 ohm itu adalah 6 dibagi 3, 4, 6. Berarti kalau dijumlah ada 13 ya. Oke, dikali 4. Arus totalnya 4 ampere. Hilang. Maka dari sini kita dapatkan nilai 24 per 13 ampere. Ini untuk arus yang mengalir pada hambatan 6. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini untuk tegangannya. 4/3 kali 4. Oke. Jadi di sini 24/13 dikali dengan 6. Oke, ini hasilnya kira-kira sekitar 144 per 13. Berapa kira-kira kalau disimalkan ya? Saya coba hitung dulu. 1 koma kayaknya. 144 dibagi 13. Oh. Besar sekali. 11 ya? 11 koma. 11 koma. Ada yang salah ini berarti. Nggak mungkin 11 ya sebenarnya. Karena I-nya 8, ininya 11. Oh, nggak mungkin. Nah, coba saya hapus dulu. Kita pakai cara yang lain. Berarti perbandingan itu bentuknya bukan seperti ini. Saya hapus dulu. Kita gunakan cara lain. Masih ingat sifat dari rangkaian paralel? Siap, masih. Apa sifatnya dari rangkaian paralel? Kalau rangkaian seri kan arusnya yang sama. Kalau rangkaian paralel, apanya yang sama? Tegangannya yang sama. Tegangannya. Iya, sip, tegangannya yang sama. Berarti pada rangkaian ini, tegangan yang mengalir di hambatan 6 akan sama dengan tegangan yang mengalir di hambatan 4 dan juga hambatan 3. Nah, jadi sebenarnya enaknya dari tadi pakai ini, Rek. V-nya, V pada hambatan 4/3 ohm itu adalah I dikali hambatan 4/3 ohm. Pakai ini enaknya. 4 berarti 4 dikali 4/3 sama dengan 16/3 volt. Wah, pakai ini tadi Jadi hambatan tegangannya ada di sini, V-nya ketemu 16/3. Itu akan sama besarnya dengan tegangan yang ada di V6-nya sini. Ini adalah 16/3, di sini juga V-nya 16/3, nah ada seterusnya. Di sini juga sama. V-nya sama dengan 16/3. Nah, oke itu.
Jadi jawabannya 16/3 volt. Oke, ada yang tanyakan? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ini ya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Wah, enak nih. Bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masing 1, jadi R-nya ini 1, ini 1. Besar arus yang melalui rangkaian. Oke, yang ditanyakan adalah pertama nyari arah loop. Arah loopnya kemana nih? Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Ke arah mana? Searah. Si pinter, searah jarum jam. Karena lebih besar 18 ya daripada 9. Dia akan ikut yang 18 putarnya ke kanan, searah jarum jam. Maka kita langsung bisa gunakan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Yang besar kita anggap sebagai E1, ini E2, ini R1, R2, sama R yang kecil-kecil. Berarti untuk yang E2 plus apa min? Min. Min, sip. Min 15. Plus. PNN, ya plus ya. Kita ikut arah loopnya ini, putar kanan ya, searah jarum jam. Kita mulai dari sini. Ya, nabrak kutub positif. Nah, jadi dia plus. Kemudian kalau yang E1 baru dia pakai yang negatif ya, karena nabrak kutub negatif. Kemudian ditambah I, karena ini satu loop ya, nah, satu kotak, jadi hambatannya tinggal ditambah semua. Kalau di total hambatannya adalah 7 ya. Ya, 7 sama dengan 0. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 ya, 7. Kemudian kita masukkan 9 dikurangi 18 ditambah 7i sama dengan 0. Sehingga 7i sama dengan 9 ya. Berarti I-nya adalah 9/7 ampere. Nah, oke. Nah, ini kalau satu kotak enak, cepat. Yang penting mainnya di sini. Nah, di bagian sini kita mainnya. Kita pakai BNN sesuai dengan loop-nya yang tadi. Oke, ada yang tanyakan nomor 4? Tidak, Kak, sudah jelas. Oke, sip. Lanjut. Oke, di sini ada sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai A volt mengalirkan arus listrik 1 ampere. Jika kawat dipotong menjadi 3 bagian sama panjang dan dihubungkan paralel satu sama lain ke baterai, maka arus yang mengalir pada setiap potongan kawat adalah, oke, ini perlu digambarkan. Jadi diketahui pertama ada sebuah kawat panjang dihubungkan dengan baterai. Dihubungkan dengan baterai. Baterainya KGL, ada arus sebesar 1 ampere. Kemudian dipotong jadi 3 nih. Potong. Nah, ketiga potongan ini disusun secara paralel.
1, 2, 3. Nah, dihubungkan ini. Dihubungkan dengan sebuah GGL yang sama. Nah, yang ditanyakan adalah arusnya ini berapaan di sini. Kita pilih satu aja arusnya. Di sini berapa? Oke, ada yang bisa ngasih ide caranya gimana nyari arus? Yang diketahui cuma ini. Yuk, ya kita pecahkan bareng. Nah, di sini pertama kawatnya panjang ya. Panjangnya 3 kali yang bawah sini. Oke. Kita misalkan saja, misalkan ya, misal untuk kawat yang atas itu hambatannya adalah R gede, R besar. Maka ketika dipotong menjadi 3, ya, dipotong menjadi 3, hambatannya akan menjadi sepertiganya masing-masing. Sepertiga, di sini juga sepertiga, di sini juga sepertiga. Kalau digabung lagi akan jadi R. Maka di sini hambatannya kita tulis lagi ada sepertiga R, sepertiga R, sepertiga R ya. Setelah itu sudah dapat hambatan masing-masing. Coba kita cari I total dulu sebelum nyari I pada masing-masing kawat. I total. Sama kayak tadi, I total berarti GGL-nya dibagi dengan R total. R totalnya dari situ, yaitu 1 per R total, itu sama dengan 1 dibagi sepertiga R, ditambah lagi sama sepertiga R, ditambah lagi sama sepertiga R. Sehingga nanti akan menghasilkan 3-nya naik ya. Berarti 3 per R ditambah 3 per R ditambah 3 per R. 9. 9. Oke, hasilnya nanti 9 ya. 9 per R. Atau kalau dibalik R totalnya R per 9. Ya, benar. R per 9 ya. Oh. Berarti untuk arusnya kita dapatkan GGL per R per 9 ya. Kita masukkan sini. Berarti I-nya adalah 9 GGL per R. Nah ini. Ini I total. Ya, I total yang siannya. Berarti I-nya masih di luar sini kan? I-nya masih di sini. I total. Ampere. Ampere. Kemudian kita gunakan cara hukum 1 Kirchhoff. Ada yang ke atas, ada yang lurus ya, ada yang ke bawah. Nah, di sini keuntungannya hambatannya sama semua. Kalau hambatannya sama semua, itu untuk satu saja, misalkan I atas, I1. Itu adalah sepertiga dari arus totalnya. Jadi I1 yang atas ini yang kita cari adalah I total dibagi
3. 3 dari mana? 3 dari banyaknya kawat yang disusun. Berarti kita dapatkan hasil 9 GGL per R dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 3 GGL per R. Nah, ini satunya. Oke, ini jawabannya. Nah, turun. Nah. Oke, ada yang tanyakan untuk nomor ini? Ini step-stepnya. Ada Pak, nggak kepikiran Pak, kenapa harus nyari R dulu? Kenapa harus nyari R dulu? Kalian harus tahu bahwa hukum Ohm itu membutuhkan 3 komponen. Ada V, ada I, ada R. Nah, kalau tidak ada 3 komponen ini, maka rangkaian ini tidak bisa dihitung sebenarnya. Jadi ketika ada soal yang diketahui hanya ada A, I sama GGL atau V, maka harus dimunculkan yang namanya hambatan di sini. Maka akan dapat terselesaikan. Nah, gitu. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Ada 2 buah konduktor listrik dengan perbandingan diameter. Ini jadi diketahui dulu. Kita anggap ada D1 sama D2 ya. Perbandingannya anggap D1 per D2 itu adalah 2:3. Yang pertama. Kemudian panjangnya adalah L1 banding L2, itu panjangnya 2:1. Dirangkai paralel. Wadah. Jika diberikan beda potensial pada komodasi ini, maka perbandingan arus yang mengalir adalah, kok muncul ada diameter sama panjang? Ada tambahan rumus nih berarti. Nah, rumus dari hambatan pada bahan, yaitu R sama dengan Rho kali L per A. Atau kalau kita A-nya kita ubah ya. A-nya itu luas lingkaran. Luas lingkaran itu ada yang pakai pi R kuadrat kalau pakai jari-jari. Karena di sini itu langsung pakai diameter, maka rumusnya akan menjadi 1/4 pi kali diameter kuadrat. 1/4-nya muncul dari sini, ya. Ingat bahwa R itu adalah setengah dari diameter. Nah, ini kita masukkan ke sini, substitusikan. Maka akan muncul 1/4 D kuadrat. Maka rumusnya akan menjadi Rho 4L per pi D kuadrat. Nah, ini kalau luasnya tidak diketahui. Yuk, sekarang kita gunakan perbandingannya. 2 konduktor 1 dan 2. Nah,
Kata kuncinya di sini adalah dirangkai secara paralel. Sifat dari rangkaian paralel itu tegangannya sama atau beda potensialnya sama. Maka antara V1 sama dengan V2. Ya, kemudian kita bisa masukkan rumusnya V1 berarti I1 dikalikan L sama dengan V lagi. Kita hapus dulu. Dikalikan I2 dikalikan R2. I1-nya tetap, maka perbandingan arus ya kita nyari I1 banding I2. R1-nya kita masukkan, berarti rho 1 dikali 4 L1 dibagi Pi D1 kuadrat. Nah, jadi dari sini kita masukkan ya. Nah, oke. Sama dengan I2 dikalikan rho 4 L2 dibagi Pi D2 kuadrat. Oke, sekarang kita akan coret-coret ya. Ini kita coret rho-nya. Kenapa rho-nya coret? Di sini terbuat dari bahan yang sama. Meskipun tidak tertulis, secara tersirat, dia memiliki bahan yang sama. 4-nya kita coret, Pi-nya kita coret. Maka yang tersisa tinggal I1 L1 per D1 kuadrat sama dengan I2 L2 per D2 kuadrat. Kemudian kita bisa gunakan perbandingannya di sini ya. Kita posisikan saja perbandingannya. Jadi kita butuhkan I1 banding I2. Kita gabungkan L2 dengan L1. Terus D1 per D2, jangan lupa dikuadratkan. Nah, kita ubah kayak gini bentuknya. Sehingga hasilnya adalah L2 banding L1. Kita balik berarti perbandingan ini ya menjadi 1/2. Kita buka kurung berarti 2/3 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan setengah dikali 4/9. Maka kita akan dapatkan hasil coret. Nah, 2/9. Nah, ini adalah perbandingan arusnya yang kita cari. Oke. Jadi konsepnya ada di atas sini. Kenapa tegangannya sama? Paralel. Asik. Karena disusun paralel.